Halo teman-teman pejuang SN 2024. Kembali lagi bertemu dengan saya di video kali ini. Judulnya bocoran 27 soal manajerial P3K. Haram di-share teman-teman. Tolong jangan di-share kemana-mana ya. Untung belum tes. Nah, kenapa untung bagi yang belum tes? Karena masih bisa belajar lebih dulu ya. Bagi teman-teman yang sudah tes ya sudah selesai. Maka yang belum tes, tahap satu yang belum tes bisa lihat video ini. Dan yang tahap 2 bisa lebih banyak belajar dari video-video saya. Ada puluhan video sudah diupload dan akan ada puluhan video yang setiap hari diupload teman-teman. Nah, teman-teman, soal-soal 27 ini adalah himpunan dari FR-FR yang tersebar ya. Mau nggak mau ketika orang selesai tes, pasti dia akan membagikan soal-soalnya. Kita coba himpun, kita coba sesuaikan dengan latihan soal biar teman-teman bisa dengan mudah mempelajari soal-soal ya. Karena kalau hanya gelontoran soal, ini biasanya sulit dipahami ya. Orang dari ruangan ujian keluar biasanya lupa soalnya jadi nggak akurat. Maka kita buat soalnya menjadi lebih mudah dipahami. Yang penting esensinya dapat, yang penting konteksnya dapat ya. Gas langsung SK aja mudah-mudahan teman-teman yang hadir di video kali ini. Ya latihan soal akhir sebelum tes tentu saja teman-teman. Submateri kita ya fokusnya video kali ini hanya pada pengembangan diri dan orang lain ya. Untuk semua formasi berdasarkan kisi-kisi terbaru Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024. Ya, ada 6 hari tes yang sudah berlalu dan keseluruhan kami coba tanya hasil-hasil bocorannya kita coba rangkum dalam beberapa soal berikut ini dengan beberapa penyesuaian. Langsung nomor 1 teman-teman. Seorang karyawan berbakat di tim saya ingin melanjutkan pendidikan untuk mendukung pengembangan karirnya. Tetapi perusahaan memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung pendidikan lanjutan. Apa tindakan saya? A. Mendorong karyawan untuk mencari beasiswa dan mendukung dengan rekomendasi dari perusahaan. B. Menyarankan karyawan untuk menunda pendidikan sampai perusahaan memiliki anggaran yang cukup. C. Mengusulkan pembagian biaya antara karyawan dan perusahaan untuk mendukung pendidikan tersebut. D. Menyampaikan bahwa pendidikan lanjutan bukan tanggung jawab perusahaan. Ya, ingat kisi-kisi kita adalah tadi pengembangan diri dan orang lain, termasuk karir teman-teman ya, pengembangan karir di dalamnya termasuk. Jangan lupa like dan subscribe nih. Ada puluhan video yang sudah diupload dan akan ada puluhan video lagi yang diupload terkait P3K dan CPNS. Nomor 1, teman-teman pejuang SN pasti sudah punya jawabannya. Kita lihat berurutan opsi terbaik 4 poin, 3 poin, 2 poin, dan 1 poin. 4, 3, 2, 1 ada di A, C, B, D. Ya, A pendekatan proaktif yang mendukung pengembangan karyawan tanpa melanggar batas anggaran perusahaan. Kita lihat ya. Ini masalahnya apa? Ya, karyawan berbakat ingin melanjutkan pendidikan buat pengembangan karir, tetapi perusahaan memiliki keterbatasan anggaran ya. Ya, dorong jawaban terbaiknya ada A ya, mendorong karyawan untuk mencari beasiswa dan mendukung dengan rekomendasi dari perusahaan. Ya, bantu rekomendasikan beasiswa yang bisa dengan mudah didapatkan gitu ya, biar nanti si karyawan bisa dapat beasiswa itu. Ya, dorong karyawan cari beasiswa. Karena apa tadi? Kondisinya keterbatasan anggaran. Baru kemudian C, mengusulkan pembagian biaya antara karyawan dan perusahaan untuk mendukung pendidikan tersebut. Ini bagi dua ya, 50-50. Masih oke lah ya. B, 2 poin, B-nya 2 poin, menyarankan karyawan untuk menunda pendidikan. Nah, ini kurang bagus. D, menyampaikan bahwa pendidikan lanjutan bukan tanggung jawab perusahaan. Ini juga kurang bagus ya. Nomor 2, karyawan di tim saya ingin mengikuti pelatihan eksternal untuk meningkatkan keahlian, tetapi biaya pelatihan melebihi anggaran yang disediakan. Apa langkah saya? A. Membantu karyawan mencari program pelatihan alternatif yang lebih terjangkau. B. Mengalokasikan dana dari program pelatihan lain untuk mendukung kebutuhan karyawan ini. C. Meminta karyawan menanggung biaya sendiri jika benar-benar ingin mengikuti pelatihan. D. Menyarankan karyawan mencari pengalaman belajar di tempat kerja tanpa pelatihan eksternal. Ya, teman-teman, jawaban terbaiknya ada di A, B, C, D. Berurutan ya. A, ini masalahnya adalah, kita lihat masalah dulu nih di soal. Tim saya ingin mengikuti pelatihan eksternal, pelatihan dari luar ya. Tetapi biayanya melebihi anggaran yang disediakan ya. Opsi terbaik A, membantu karyawan mencari program pelatihan alternatif yang lebih terjangkau. Bantu dia cari pelatihan yang lebih terjangkau. Jangan sampai malah batal ya. Tetap dibantu cari yang lain tetapi yang alternatif karena biayanya tadi nggak cukup gitu ya. B, 3 poin, mengalokasikan dana dari program pelatihan lain untuk mendukung kebutuhan karyawan ini. Ya, ini bagus sih mengalokasikan, tetapi akan ada pelatihan lain yang dikorbankan gara-gara ada satu pelatihan ini. Nah, itu juga kurang baiknya seperti itu ya. Harusnya imbang ya.
Kemudian C, 2 poin, meminta karyawan menanggung biaya sendiri. Ini kurang bagus ya. D, menyarankan karyawan mencari pengalaman belajar di tempat kerja tanpa pelatihan eksternal. Ini kurang bagus ya, paling kurang bagus. Nomor 3, seorang karyawan berbakat mengungkapkan bahwa hambatan biaya membuat mereka sulit mengikuti pelatihan pengembangan karir. Apa langkah saya untuk membantu mereka? A, mengadakan pelatihan internal yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan mereka. B, mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk mendukung pelatihan karyawan tersebut. C, mencari peluang kerjasama dengan lembaga pelatihan yang bisa memberi diskon khusus. D, menyarankan karyawan fokus pada pengembangan melalui sumber daya gratis seperti e-learning. Ini hot teman-teman, jawabannya betul semua ya. Ya, ini hambatan biaya, sulit mengikuti pelatihan pengembangan karir ya. Bantunya caranya gimana gitu ya. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di C, solusi kreatif yang mendukung pengembangan tanpa membebani anggaran ya. C, A, B, D, berurutan C, A, B, D ya. Oke, masalahnya tadi hambatan biaya di mana mereka sulit mengikuti pelatihan pengembangan karir ya. Bagaimana cara membantunya? Cari peluang kerjasama dengan lembaga pelatihan yang bisa memberikan diskon khusus. Nah, ini masalah biaya menjadi lebih teratasi gitu ya. Kalau A bagaimana gitu? Akan bagus nih pelatihan internal, modalnya sedikit ya. Tetapi ya nggak akan berkembang ya. Berkembang sih berkembang, tapi sulit berkembang ya. Yang lebih bagus pelatihan eksternal, karena pelatihan internal kan biasanya sering diadakan di dalam ya. Bukan pelatihan khusus ya, pelatihan internal itu kan bisa dilakukan kapan saja, tetapi yang eksternal ini yang khusus karena akan dapat pengalaman-pengalaman baru dari luar instansi ya. B, 2 poin, mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk mendukung pelatihan karyawan. Ya, ini bagus, tetapi bisa berakibat pada over budget ya. Over budget berbahaya juga ya teman-teman. Yang D, menyarankan karyawan fokus untuk pengembangan melalui sumber daya gratis seperti e-learning. Ini gratis, bagus, tetapi tidak selamanya bahwa pengembangan sumber daya melalui e-learning itu bagus teman-teman. Kita pembahasannya aja biar lebih mantap ya. D, alternatif murah tetapi mungkin kurang memadai untuk kebutuhan spesifik. Nah ya, maksudnya itu ya. Yang D itu kurang spesifik teman-teman. Misalnya kita butuhnya bidang pelayanan, tetapi nggak semua pelayanan membahas. Misalnya pelayanan sifatnya khusus. Pelayanan misalnya 5S ya, bagaimana menyapa senyum, sapa, salam, itu kita butuh pelatihan itu. Tetapi di pelatihan yang spesifik kayak gitu nggak ada. Kalau pelatihan gratis itu kan ya seadanya IO-nya, dia mau mengadakan pelatihan pelayanan secara umum juga bisa gitu. Tetapi yang khusus 5S nggak ada, susah didapatnya. Maka kurang spesifik biasanya kalau yang pelatihan e-learning. Nanti teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini ya. Ada nih kunci jawaban dan penjelasan beserta skornya. Bisa di pause dulu videonya. Lanjut nomor 4, tim saya menghadapi keterbatasan anggaran untuk pelatihan, sementara beberapa anggota menginginkan program pengembangan karir yang intensif. Apa langkah terbaik? A, menyusun program pelatihan internal berbasis kebutuhan tim untuk mengurangi biaya. B, memprioritaskan anggota tim dengan kinerja terbaik untuk mengikuti pelatihan eksternal. C, membagi anggaran pelatihan secara merata meskipun setiap orang hanya mendapatkan pelatihan dasar. D, menunda semua pelatihan sampai anggaran mencukupi. Yuk teman-teman. Jawaban terbaik teman-teman kita lihat ada di A, B, C, D ya. Yang paling efisien A, memberikan manfaat pengembangan kepada seluruh tim ya. Keterbatasan anggaran sekali lagi nih untuk pelatihan ya. Beberapa anggota menginginkan program pengembangan karir yang intensif. Ya, susun program pelatihan internal dulu berbasis kebutuhan tim untuk mengurangi biaya. Internal nggak selamanya buruk ya teman-teman. Kalau memang anggarannya terbatas banget, ya kita bisa menggunakan internal ya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan tim. Nah, kalau butuhnya tadi misalnya untuk pelatihan pelayanan dalam 5S, maka adakan pelatihan internal yang membahas mengenai 5S. Nah, ini kan pengurangan biaya, efisiensi ya teman-teman. Baru kemudian yang B, memprioritaskan anggota tim yang kinerja terbaik untuk mengikuti pelatihan eksternal. Kadang-kadang yang butuh pelatihan itu bukan cuma yang terbaik, tetapi semua butuh pelatihan ya. Jadi B kurang ideal. C, membagi anggaran pelatihan secara merata meskipun setiap orang hanya mendapatkan pelatihan dasar. Ini juga nggak maksimal. Kalau pelatihan dasar, dia nggak dapat pelatihan bersifat spesifik, ini juga kurang bagus bagi pengembangan karirnya. Dia menunda semua pelatihan sampai anggaran, menunda ya, kurang bagus tentunya. Nomor 5. Karyawan yang memiliki potensi tinggi ingin mengembangkan karirnya ke posisi manajerial, tetapi merasa biaya pendidikan atau pelatihan menjadi hambatan. Apa yang saya lakukan?
A. Membantu karyawan merancang jalur karir yang tidak memerlukan pelatihan berbiaya tinggi. B. Memberikan informasi tentang program pelatihan bersubsidi atau beasiswa yang relevan. C. Mengusulkan agar karyawan mempertimbangkan pelatihan saat anggaran pribadi atau perusahaan memungkinkan. D. Menyarankan karyawan fokus pada tanggung jawab mereka saat ini tanpa memikirkan posisi manajerial. Yo. Kita lihat jawaban terbaiknya. B. Memberikan informasi yang relevan adalah langkah mendukung dan memberdayakan. Baru A ya. Membantu tetapi membatasi peluang. Oke. Kalau yang A bagus tetapi membatasi ya. Kita lihat masalahnya dulu teman-teman. Karyawan yang memiliki potensi tinggi ingin mengembangkan karirnya ke posisi manajerial. Ini posisinya khusus ya, manajerial. Tetapi merasa biaya pendidikan atau pelatihan menjadi hambatan. Apa yang saya lakukan? Ya, berikan informasi tentang program pelatihan bersubsidi atau beasiswa yang relevan. Yang relevan dengan apa? Yang relevan dengan pengembangan karir di posisi manajerial. Itu lebih spesifik jawabannya. Kalau A 3 poin, membantu karyawan merencanakan jalur karir yang tidak memerlukan pelatihan berbiaya tinggi. Ya, ini juga membantu tapi tidak spesifik ya, kurang klik gitu. Padahal masalahnya jelas, ini dia membutuhkan pengembangan karir posisi manajerial ya, yang jawabannya lebih terapan, lebih pragmatis tuh yang B ya. Kasih informasi. Kalau A membantu merencanakan jalur karir, ini kurang tepat ya. Karena merencanakan saja gitu, tidak memberikan solusi atas kesulitan biaya. Ya, kalau yang B langsung fokus pada kesulitan biayanya. Ada kata-kata subsidi gitu ya, atau beasiswa, itu kan membantu meringankan biaya. Nomor 6, seorang karyawan yang sangat berpotensi ingin mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya, namun lokasi pelatihan sangat jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang lama. Apa langkah terbaik yang bisa saya ambil untuk mendukung pengembangan diri karyawan tersebut? A. Menyediakan transportasi dan akomodasi bagi karyawan agar mereka bisa mengikuti pelatihan dengan nyaman. B. Menyediakan alternatif pelatihan online yang dapat diakses oleh karyawan tanpa harus bepergian jauh. C. Mengarahkan karyawan untuk menunda pelatihan hingga lokasinya lebih dekat. D. Mengalihkan anggaran pelatihan lain untuk menutupi biaya transportasi dan akomodasi. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di B, A, D, C ya. B, A, D, C. B-nya itu pelatihan online memberikan fleksibilitas tanpa menambah biaya transportasi dan akomodasi serta dapat diakses kapan saja. Ini kan masalahnya apa? Mau ikut pelatihan tapi jaraknya jauh ya. Ya udah, alternatifnya pelatihan online. Gitu ya. Itu gampang. Jelas nih jawabannya. Nomor 7. Karyawan yang sangat bersemangat ingin mengikuti kursus keterampilan khusus yang hanya tersedia di kota besar. Mengikuti kursus dengan keterampilan khusus yang hanya tersedia di kota besar. Namun jarak tempuhnya sangat jauh dan mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Meminta karyawan untuk tetap mengikuti pelatihan meski dengan jarak jauh karena keterampilan tersebut sangat penting untuk pengembangan diri mereka. B. Menyediakan pelatihan alternatif di lokasi yang lebih dekat namun tetap relevan dengan tujuan karir karyawan. C. Membantu karyawan untuk mencari cara agar bisa mengikuti pelatihan secara online. D. Menyediakan dana tambahan untuk transportasi dan akomodasi bagi karyawan agar mereka bisa mengikuti pelatihan di kota besar. Ya, jawaban terbaiknya ada di C, B, A, D ya. Pelatihan online adalah solusi yang fleksibel dan dapat mengatasi masalah jarak tanpa mengganggu pekerjaan karyawan. Ini opsinya masih sama dengan yang tadi ya teman-teman, pelatihan online ya. Yang C ini kan membantu karyawan untuk mencari cara agar bisa mengikuti pelatihan secara online. Masalahnya apa? Ini kursusnya di keterampilan khusus ya, kursus di keterampilan khusus yang hanya tersedia di kota besar ya. Kalau memang masalahnya adalah jarak yang sangat jauh, maka solusinya pelatihan itu dilakukan secara online ya, biar mengurangi jarak ya tentu saja. Biar nggak ada masalah lagi dengan jarak. Nomor 8. Seorang karyawan yang bekerja di cabang perusahaan yang jauh dari kota besar ingin mengikuti program pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilannya. Tetapi masalah jarak tempuh membuatnya sulit untuk menghadiri pelatihan tersebut. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung pengembangan diri karyawan tersebut? A. Menyediakan biaya perjalanan dan akomodasi untuk karyawan agar mereka bisa mengikuti pelatihan tersebut. B. Mencari alternatif pelatihan yang dapat diakses secara online untuk karyawan.
C. Menunda pelatihan tersebut hingga perusahaan dapat mengatur pelatihan lokal yang lebih dekat. D. Memberikan pelatihan internal yang lebih murah, namun tetap mendukung keterampilan yang ingin ditingkatkan oleh karyawan. Ya, teman-teman, jawaban terbaiknya ada di B ya, pelatihan online. Ini masalahnya masih sama karena jarak tempuh ya. Maka pelatihan online adalah solusi terbaik yang mengatasi hambatan jarak tanpa menambah biaya tambahan ya. Dia nggak bikin biaya tambahan karena pelatihannya bersifat jarak jauh alias online. Oke. Nomor 9. Seorang karyawan yang memiliki potensi untuk berkembang menunjukkan kemauan yang rendah dalam mengikuti pelatihan yang disarankan oleh perusahaan. Karyawan tersebut cenderung apatis dan tidak menunjukkan motivasi untuk mengembangkan diri. Bagaimana saya sebagai manajer dapat mengatasi masalah ini? A. Memberikan ancaman atau tekanan agar karyawan merasa terpaksa mengikuti pelatihan tersebut. B. Mengadakan diskusi pribadi untuk mengetahui alasan ketidakbersemangatannya dan mencoba mencari solusi bersama. C. Mengabaikan sikap apatis tersebut dan fokus pada karyawan lain yang lebih bersemangat. D. Memberikan tugas tambahan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam mengikuti pelatihan. Ayo teman-teman, jawaban terbaik ada di B, D, A, C. Ya, B. Diskusi pribadi membantu memahami akar masalah dan memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang lebih konstruktif. Ya, B. Masalahnya ini ada karyawan yang punya potensi berkembang, tetapi kemauan pelatihannya rendah ya, kemauan mengikuti pelatihannya rendah. Karyawan cenderung apatis, apatis itu diam, nggak mau tahu ya, nggak peduli gitu ya, tidak menunjukkan motivasi untuk mengembangkan diri. Bagaimana saya sebagai manajer? Ya, diskusi pribadi, cari tahu sih apa yang bikin kamu nggak semangat gitu ya, dan cari solusinya biar semangat, biar mau ikut latihan dengan antusias, kan itu ya. Baru kemudian 3 poin di D, memberikan tugas tambahan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam mengikuti pelatihan. Ini makin nambah tugas, makin males, makin kabur orang sebenarnya ya. Jangan terlalu banyak tugas ya, sudah males ikut pelatihan ditambah tugas pula. Nomor 10, sebagai seorang manajer Anda menyadari bahwa pengembangan diri sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Namun beberapa karyawan menunjukkan kurangnya inisiatif untuk mengembangkan diri. Apa langkah yang paling efektif untuk mendorong pengembangan diri mereka? A. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perkembangan diri yang signifikan. B. Mengadakan program pelatihan wajib untuk seluruh karyawan tanpa kecuali. C. Menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk berbicara tentang tujuan karir mereka dan memberi bimbingan langsung. D. Mengatur jadwal pelatihan rutin tanpa mendengarkan kebutuhan khusus setiap karyawan. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di C, A, B, D. Berurutan C, A, B, D. C 4 poin. Memberikan kesempatan berbicara tentang tujuan karir dan memberi bimbingan langsung sangat efektif dalam mendukung pengembangan diri karyawan. Masalahnya, sebagai manajer, saya sadar pengembangan diri sangat penting ya. Tetapi beberapa karyawan kurang inisiatif untuk pengembangan diri. Langkah efektifnya apa? Ya, sediakan kesempatan bagi karyawan untuk berbicara tentang tujuan karir mereka. Tanya, emang tujuan karir ini seperti apa, mau bagaimana, targetnya apa gitu ya. Kemudian berikan bimbingan langsung supaya mereka mencapai tujuan karir mereka ya. Ajak diskusi. Kalau memang perlu diarahkan, diarahkan. Kita bimbing ya, teman-teman sebagai manajer punya fungsi untuk membimbing bawahannya. Ini penting. Baru kemudian opsi A sebagai 3 poin, memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan pengembangan diri yang signifikan. Nah, ini merangsang. Ini memotivasi bagi yang lain untuk semangat mengikuti pengembangan diri atau pelatihan. Nomor 11. Seorang karyawan di tim Anda memiliki potensi besar tetapi merasa terhambat dalam pengembangan dirinya. Sebagai seorang manajer, bagaimana Anda akan membantu karyawan tersebut untuk mengatasi hambatan yang mereka rasakan? A. Memberikan pelatihan tambahan di luar jam kerja untuk mempercepat pengembangan dirinya. B. Melakukan diskusi individu untuk memahami hambatan yang dihadapi dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan masalah ini dan fokus pada karyawan yang lebih bersemangat. D. Menetapkan target pengembangan diri yang lebih tinggi agar karyawan lebih termotivasi.
Ya, teman-teman pejuang SN jawabannya BADC ya, BADC. Diskusi individu ini penting teman-teman supaya kita mengetahui apa sih hambatan dia dalam pengembangan diri gitu ya. Dan pada akhirnya dapat mencari solusi bersama. Ya, bagaimana ketika sudah mengetahui hambatannya disebabkan oleh apa, maka cari solusinya enak gitu. Jangan sampai mencari solusi tapi nggak tahu penyebab hambatannya apa. Maka B paling bagus nih, membuka dialog ya, diskusi. Baru kemudian A, 3 poin memberikan pelatihan tambahan di luar jam kerja untuk mempercepat pengembangan diri. Yang ngasih pelatihan. Tapi nggak tahu masalahnya apa yang menghambat dia dalam pengembangan dirinya. Maka diskusi dulu sehingga nanti bisa menemukan solusi yang paling tepat ya. Apakah ngasih pelatihan tambahan ya, atau seperti apa nih opsi-opsi yang bisa keluar ketika dia mengetahui permasalahannya. Nomor 12, seorang karyawan dalam tim Anda menunjukkan kemauan yang signifikan dalam pengembangan diri. Sebagai manajer, apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa perkembangan ini terus berlanjut? A. Memberikan penghargaan dan mengurangi beban kerja agar karyawan merasa dihargai. B. Memberikan tantangan baru dan kesempatan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. C. Mengurangi tugas karyawan untuk menghindari rasa stres yang berlebihan. D. Memberikan pujian secara terbuka tanpa memberikan tantangan baru. Yuk teman-teman, pejuang SN, kira-kira jawaban terbaiknya ada di yang B, A, C, D. B memberikan tantangan baru dan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab, meningkatkan motivasi dan mendorong pengembangan diri lebih lanjut ya. Nah ini karyawan di dalam tim Anda menunjukkan kemauan yang signifikan. Karyawannya punya kemauan tinggi untuk pengembangan diri ya. Sebagai manajer apa? Kasih tantangan baru nih, challenge baru, chance baru, kesempatan baru untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab ya. Dengan dikasih banyak tantangan dan kesempatan, dia akan termotivasi untuk semakin mengembangkan dirinya ya, karena dia punya semangat nih. Sudah punya semangat ya, didukung dengan adanya tantangan baru ya. Jangan sampai dianya punya semangat, kita kasih tugas, kita kasih tanggung jawab yang stuck di situ saja, akhirnya dia tidak berkembang ya. Baru 3 poinnya di A, memberikan penghargaan dan mengurangi beban kerja agar karyawan merasa dihargai ya. Ini reward nih, reward dua-duanya. Ngasih penghargaan tuh reward, mengurangi beban kerja juga reward ya, biar orang termotivasi. Biar gue kurang beban kerjanya, maka gue harus semangat dalam pengembangan diri gitu ya. Termasuk opsi juga, tapi masih kalah hebat dengan yang B ya. Lanjut nomor 13. Anda adalah manajer yang bertanggung jawab atas pengembangan tim. Salah satu anggota tim Anda menunjukkan kurangnya kemauan untuk berkembang. Bagaimana Anda menangani masalah ini untuk meningkatkan motivasi mereka? A. Mengabaikan masalah ini karena karyawan tersebut tidak tertarik pada pengembangan diri. B. Memberikan contoh pribadi tentang bagaimana pengembangan diri telah membantu Anda mencapai tujuan karir Anda. C. Memberikan pelatihan tambahan yang wajib diikuti oleh karyawan tersebut. D. Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menentukan jenis pelatihan yang mereka minati. Ya, jawaban terbaik teman-teman ada di B. Memberikan contoh pribadi yang menginspirasi dapat memotivasi karyawan untuk mengikuti jejak yang positif ya. B, D ya, 4-3-nya B, D. B. Nah, ini masalahnya apa sih? Ini saya adalah manajer ya. Salah satu anggota tim menunjukkan kurang kemauan dan kurang kemauan untuk berkembang ya. Dia nggak punya kemampuan, atau sorry, dia kurang kemauan gitu ya. Dia menunjukkan kurangnya kemauan untuk berkembang. Maka kasih contoh pribadi tentang bagaimana pengembangan diri telah membantu Anda mencapai tujuan karir Anda. Dikasih contoh. Nah, biar dia muncul kemauannya berkembang karena dia melihat secara langsung bahwa dengan adanya contoh real di depan dirinya, pengembangan diri itu mampu membuat kita mencapai tujuan karir kita, gitu ya. Itu menjadi role model gitu ya. Baru kemudian kita lihat jawaban berikutnya di D, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menentukan jenis pelatihan yang mereka minati. Ini juga bentuk kebebasan. Biar dia mau ya, minimal mau dulu ikut pelatihan. Maka pelatihan itu idealnya memang sesuai dengan jenis pelatihan yang mereka minati. Itu dulu deh ya. Supaya dia terangsang untuk ikut pelatihan. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 14. Seorang anggota tim Anda enggan mengikuti program pengembangan diri karena merasa bahwa keterampilan yang diajarkan tidak relevan dengan pekerjaannya.
Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Menjelaskan manfaat jangka panjang program tersebut terhadap karirnya. B. Mengizinkan mereka untuk tidak mengikuti program tersebut. C. Memaksa mereka untuk mengikuti program agar sesuai dengan kebijakan tim. D. Menyesuaikan program agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Yuk teman-teman. Oke, jawaban terbaiknya ada di D, A, C, B. Menyesuaikan program agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Ya, biar mereka nggak enggan mengikuti, ya, biar mereka nggak mager, biar mereka mau mengikuti. Sesuaikan gitu, jangan sampai nggak sesuai tuh yang dilatih apa, padahal pekerjaannya apa. Nah, tidak meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Nah, ini yang sering tertolak akhirnya ya. Kerjanya apa, latihnya apa. Maka harus sesuai pelatihan itu. Kalau nggak sesuai, ya sesuaikan gitu, teman-teman. Lanjut nomor 15. Salah satu karyawan terbaik Anda merasa kurang berkembang karena kurangnya tantangan dalam pekerjaannya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan? A. Menawarkan proyek baru yang lebih kompleks untuk mereka tangani. B. Meminta mereka memberikan masukan tentang pekerjaan yang mereka inginkan. C. Memberikan penghargaan atas kontribusi mereka selama ini. D. Mengalihkan mereka ke divisi lain untuk mendapatkan tantangan baru. Ya, teman-teman, jawaban terbaiknya ada di opsi yang A, B, C, D berurutan. Ya, 4, 3, 2, 1. Memberikan proyek yang lebih kompleks, meningkatkan tantangan, dan mendorong pengembangan. Masalahnya adalah, teman-teman, kalau soal P3K itu kan apa? Yang pertama, di soal itu pasti disajikan masalah. Kita cuma disuruh nyari solusi doang sebenarnya ya. Gitulah, ya. Salah satu karyawan terbaik Anda merasa kurang berkembang karena kurangnya tantangan dalam pekerjaan. Kurang menantang ya pekerjaannya. Oke, ya tawarkan proyek baru yang lebih kompleks, lebih rumit artinya ya, untuk mereka tangani. Nah, ini akan meningkatkan atau merangsang motivasi mereka untuk lebih terchallenge gitu, tertantang di dalam pekerjaannya, dan pada akhirnya akan mengembangkan dirinya gitu ya. Kemudian ada 3 poin di B, meminta mereka memberikan masukan tentang pekerjaan yang mereka inginkan. Ini penting juga. Tapi masalahnya sudah jelas sebenarnya di sini nih, ya, kurang berkembang karena kurangnya tantangan. Ya kasih tantangan aja yang paling simpel, karena kurang menantang pekerjaannya, kasih tantangan, kan gitu simpel ya. C, 2 poin, memberikan penghargaan atas kontribusi mereka selama ini. Dia mengalihkan mereka ke divisi lain. Ah, nggak pas nih. Lanjut nomor 16. Anda ingin mendorong anggota tim untuk aktif berbagi pengetahuan di antara mereka. Bagaimana Anda memulainya? A. Mengadakan sesi berbagi pengetahuan mingguan dengan tema yang relevan. B. Memberikan penghargaan kepada anggota tim yang aktif berbagi pengetahuan. C. Menunjukkan anggota tim tertentu untuk memimpin sesi berbagi. D. Mengirimkan materi belajar tambahan kepada anggota tim untuk mereka pelajari sendiri. Ya, jawaban terbaik ada di A, B, C, D berurutan ya, 4, 3, 2, 1. Sesi berbagi rutin mendorong budaya kolaborasi dan pembelajaran. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Anda ingin mendorong anggota tim untuk aktif berbagi pengetahuan, share ilmu, share pengetahuan. Ya, sesi berbagi pengetahuan lah ya, secara mingguan atau secara berkala intinya ya, dengan tema yang relevan. Temanya relevan dengan pekerjaan biar orang tertarik ya, baik yang membagikan pengetahuan maupun yang menerima pengetahuan itu. Kalau temanya relevan, pasti asik ya. B, 3 poin, memberikan penghargaan kepada anggota tim yang aktif berbagi pengetahuan. Ini juga merangsang ya untuk orang supaya sharing pengetahuannya. C, 2 poin, menunjukkan anggota tim memimpin sesi berbagi. Ya, ini juga tetapi masih kurang maksimal. Dia mengirimkan materi belajar tambahan kepada anggota tim untuk mereka pelajari sendiri ya. Untuk kemandirian bagus tetapi tidak merangsang orang untuk saling berbagi. Nomor 17, karyawan Anda merasa bahwa pengembangan diri tidak menjadi prioritas karena tekanan target kerja yang tinggi. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyediakan waktu khusus untuk pelatihan tanpa mengganggu jam kerja utama. B. Memberikan tenggat kerja yang lebih fleksibel agar mereka punya waktu untuk belajar. C. Memotivasi mereka dengan mengaitkan pengembangan diri dengan penghargaan. Dia mengurangi target kerja agar mereka lebih fokus ke pelatihan. Ya, jawaban terbaiknya ada di A, B, C, D berurutan. A, ya, waktu khusus memastikan pelatihan tidak bertabrakan dengan target kerja ya. Teman-teman, masalahnya apa sih ini?
Bagaimana orang mau ikut pelatihan? Bagaimana orang mau ikut pengembangan diri? Karena tekanan targetnya aja udah tinggi ya. Tekanan kerjanya sudah tinggi, pressernya tuh, maka nggak ada waktu, nggak ada kesempatan buat ikut pengembangan ya. Pengembangan diri itu bukan prioritas karena sudah capek dengan pressernya gitu ya. Ya sediakan waktu khusus lah untuk pelatihan tanpa mengganggu jam kerja utama. Kerjanya tetap dilakukan, tetapi target kerjanya nggak perlu diturunkan teman-teman. Target kerjanya nggak perlu diturunkan ya. Target kerja tinggi tidak selalu buruk ya. Bisa jadi ini memang bagus untuk memotivasi rekan-rekan kerja untuk melakukan pekerjaannya dengan maksimal ya kalau target kerja tinggi itu. Tetapi yang menjadi masalah kalau dia bertabrakan dengan waktu pengembangan diri atau pelatihan. Nah, ini perlu disediakan waktu khusus jadinya ya. Kasih waktu khusus untuk pelatihan di luar jam kerja. Jangan bertabrakan. Orang jadi mikir ngapain gue pelatihan kalau kerjaan gue jadi keteteran. Target gue tinggi loh gitu ya. Maka yang A paling bagus. B, memberikan target kerja yang lebih fleksibel agar mereka punya waktu untuk belajar. Target fleksibel tuh yang kayak gimana? Diturunin, tiba-tiba dinaikin, tiba-tiba diturunin atau gimana? Ini kurang konkret ya, sifatnya abstrak. C, memotivasi mereka dengan mengaitkan pengembangan diri dengan penghargaan. Nggak bisa ya, nggak ngaruh, nggak nyambung yang C. Lanjut nomor 18. Seorang karyawan menunjukkan perkembangan yang pesat dalam karirnya, tetapi rekan-rekannya merasa tertekan dan kurang termotivasi. Bagaimana Anda sebagai manajer dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri bagi semua orang? A, memberikan lebih banyak penghargaan kepada karyawan yang berprestasi agar rekan-rekannya merasa terdorong untuk berkembang. B, mengadakan sesi diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan mendorong satu sama lain dalam pengembangan diri. C, memberikan perhatian khusus kepada karyawan yang tertinggal dan menurunkan ekspektasi bagi mereka. D, membatasi kesempatan pengembangan diri hanya untuk beberapa karyawan yang memiliki prestasi tinggi. Ya, teman-teman. Yuk, kita lihat jawabannya. B, A, C, D ya. B, diskusi memungkinkan setiap anggota saling mendukung. Kita lihat B, A, C, D ya. Ini masalahnya dulu kita lihat teman-teman. Ya, ada seorang karyawan yang perkembangannya pesat, tetapi yang lain merasa tertekan dan kurang termotivasi ya. Ini kayaknya minder teman-teman ya. Kalau ada satu orang yang apa namanya gercep tiba-tiba karirnya naik, mungkin bagi yang lain merasa minder akhirnya ya. Karena bisa nggak ya gue kayak gitu ya. Terus akhirnya ya jadi malah nggak semangat ya. Itu bisa bisa terjadi, bisa saja terjadi masalah seperti ini. Dan bisa juga terjadi sebaliknya, ada yang berkembang pesat terus kita ikut termotivasi buat seperti dia gitu. Tapi kadang-kadang kita mengukur diri kita mampu nggak kita kayak gitu. Nah itu yang bikin pada akhirnya minder ya. Maka kalau masalahnya seperti ini, bagaimana kita sebagai manajer menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri? Ya, sesi diskusi ini perlu teman-teman, berbagi pengalaman dan mendorong satu sama lain dalam pengembangan diri. Yang tadi karirnya pesat, bisa kita minta untuk memotivasi atau apa namanya sharing ya pengalaman dia bagaimana supaya karirnya tetap, bagaimana caranya supaya karir melesat gitu ya. Dia punya trik-trik, dia punya tips bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, ini penting nih sesi diskusi ini ya, biar yang masih belum semangat, belum termotivasi, yang masih tertekan ya, atau stuck di tempat bisa dapat motivasi dari orang yang sudah take off duluan tuh ya, yang udah lepas landas duluan, yang sudah pesat duluan karirnya. 19. Bagaimana cara terbaik untuk memotivasi karyawan yang menunjukkan kemajuan dalam pengembangan diri mereka untuk terus berkembang tanpa menambah tekanan yang berlebihan? A, memberikan penghargaan atau insentif finansial setiap kali mereka mencapai kemajuan. B, memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut dengan tugas yang lebih menantang. C, mengurangi tantangan agar karyawan merasa nyaman dan tidak merasa terbebani. Dia memberikan pujian dan menyarankan agar mereka membantu rekan kerja yang kurang berkembang. Silakan. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di B ya, memberikan tugas yang lebih menantang, membantu karyawan tumbuh dan berkembang tanpa menambah tekanan yang berlebihan ya. Ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut dengan tugas yang lebih menantang. Ini kan pengembangan dirinya dia supaya lebih berkembang lagi di kemudian hari. Karirnya akan berkembang ya.
Bagaimana dengan tekanannya yang berlebih? Ya, tugas yang lebih menantang bukan berarti tekanannya lebih, ya. Tugas lebih menantang itu bisa jadi karena memang dia punya kompetensi untuk tugas yang lebih menantang, ya. Kalau orangnya kompeten, ya kapasitasnya bagus, dia bisa mengerjakan apapun, ya, termasuk tugas yang lebih menantang. Belum tentu belum tentu tugas yang menantang itu sekali lagi memiliki tekanan yang berlebihan, belum tentu, teman-teman, ya. Maka yang B masih bisa diterima nih. Kesempatan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dengan tugas yang lebih menantang. Ini kan pengembangan dirinya akan berjalan terus, ya. Baru kemudian A, penghargaan atau insentif finansial setiap kali mereka mencapai kemajuan. Ini bisa melatih pengembangan diri nggak ya kalau finansial itu? Ya bisa sih, orang semakin semangat ya karena dapat uang ya, dapat saldo tuh. Ya, tetapi yang lebih realistis adalah ya kasih tugas yang menantang biar mereka makin berkembang skillnya. Nomor 20, sebagai manajer, Anda melihat bahwa seorang karyawan di tim Anda memiliki banyak potensi, tetapi tidak menunjukkan kemauan untuk mengembangkan dirinya. Apa pendekatan terbaik untuk mendorong perubahan sikap mereka? A. Memberikan tekanan agar mereka menunjukkan hasil yang lebih baik dalam waktu singkat. B. Menyediakan pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan keterampilan yang relevan. C. Memberikan pujian setiap kali mereka menunjukkan sedikit kemajuan dalam pekerjaan. Dia mengalihkan karyawan ke proyek yang lebih menantang untuk memaksa mereka berkembang. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di B, ya. Menyediakan pelatihan yang relevan sangat penting untuk mengembangkan keterampilan dan menunjukkan manfaat langsung dari pengembangan diri. Ini masalahnya apa sih, ya? Sebagai manajer, ada karyawan yang potensinya banyak, tetapi nggak menunjukkan kemauan. Oh, mampu tapi nggak mau, gitu ya, untuk pengembangan diri. Ya, sediakan pelatihan yang sesuai dengan minatnya dia, biar apa dia nanti potensinya akan muncul, potensinya akan berkembang secara natural gitu ya. Lanjut nomor 21. Anda memiliki seorang karyawan dengan potensi besar, tetapi mereka sering menunjukkan kurangnya kepercayaan diri untuk mencoba hal baru. Bagaimana Anda membantu mereka agar lebih percaya diri dan bersedia menghadapi tantangan? A. Memberikan tugas yang lebih mudah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka secara bertahap. B. Memberikan penghargaan setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas pertama. C. Melibatkan mereka dalam proyek dengan dukungan tim sehingga mereka merasa didukung. D. Menetapkan target tinggi agar mereka terpacu untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di C. Memberikan dukungan tim adalah cara terbaik untuk membantu karyawan merasa percaya diri dan didukung, ya. Sebentar. Nah, ini masalahnya apa? Ada potensi besar, ya. Karyawan punya potensi besar, tetapi mereka sering menunjukkan kurang pede untuk mencoba hal baru, ya. Ya udah, libatkan mereka dalam proyek yang libatkan mereka dalam proyek ya intinya dengan dukungan tim sehingga mereka merasa didukung. Kalau mereka dilibatkan dalam proyek kemudian didukung oleh tim maka akan muncul kepercayaan dirinya secara otomatis ya. Kalau mereka nggak dilibatkan dalam proyek gimana mau muncul kepercayaan dirinya? Ya kalau mereka nggak didukung oleh tim bagaimana muncul percaya dirinya? Maka perlu dilakukan pelibatan dirinya dalam proyek ya. Karena ini mencoba hal baru ini penting ya supaya dia akan pede. Kalau nggak ada mencoba ya dia nggak pede-pede gitu ya. Bagaimana dengan opsi ketiga ada di A 3 poin memberikan tugas yang lebih mudah untuk memberikan kepercayaan diri mereka secara bertahap ya. Ya memang pekerjaan mudah itu pasti lebih gampang dilakukan, hasilnya pasti lebih bisa berhasil atau sukses ya. Orang lebih pede. Tetapi kalau dia sadar bahwa itu tugasnya mudah, nah ini berbahaya. Nggak jadi pedenya muncul ya, karena dia tahu itu tugasnya gampang. Maka libatkan dalam proyek adalah opsi terbaik. Soal 22, seorang anggota tim merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang meningkat. Bagaimana Anda membantu mereka agar tetap termotivasi untuk terus berkembang? A. Memberikan waktu istirahat tambahan untuk memulihkan semangat mereka. B. Membagi tugas mereka dengan anggota tim lain agar beban mereka berkurang. C. Melakukan diskusi pribadi untuk memahami penyebab tekanan dan menawarkan solusi bersama. D. Mengurangi ekspektasi terhadap mereka agar tidak merasa terbebani. Ya, jawaban terbaik di C. Diskusi pribadi membantu memahami masalah mendalam dan menunjukkan empati sebagai manajer ya. Ini masalahnya anggota tim tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang meningkat ya.
sebagai manajer ya diskusi pribadi dong, ajak dialog, ajak ngobrol, biar tahu apa sih penyebab tekanan dan kalau perlu tawarkan solusinya. Seperti biasa ya, ini masih normatif nih jawabannya ya. Baru kemudian 3 poin ada di B, membagi tugas mereka dengan anggota tim lain agar bebannya berkurang, tetapi perlu diketahui dulu nih kira-kira masalahnya apa yang melatar belakangi dia merasa tertekan ya. Lanjut nomor 23, tim Anda sedang mempersiapkan proyek besar tetapi beberapa anggota tim tampak apatis terhadap pengembangan keterampilan baru yang diperlukan. Apa yang Anda lakukan untuk mengubah sikap mereka? A. Memberikan bonus kepada tim jika proyek selesai dengan sukses. B. Mengadakan pelatihan khusus yang menunjukkan manfaat langsung dari keterampilan baru bagi mereka. C. Memaksa mereka untuk mengikuti pelatihan agar mereka tidak tertinggal. D. Mengurangi tanggung jawab mereka agar tidak mempengaruhi kinerja tim. Ya, jawaban terbaiknya ada di B, C ya, B dan C. Kita lihat masalahnya apa. Tim mempersiapkan proyek. Beberapa anggota tim apatis. Apatis itu diam ya, nggak mau tahu, nggak mau peduli. Ya udah nggak care gitu ya. Yang nggak mau peduli terhadap pengembangan keterampilan baru. Ya, adakan pelatihan khusus yang menunjukkan manfaat langsung keterampilan baru bagi mereka. Latih ya, pelatihan ini supaya akhirnya dia tahu bahwa oh dengan saya punya keterampilan baru, dengan saya memiliki keterampilan baru, maka saya bisa melakukan apa. Ini penting pelatihan ini. Ya, baru kemudian C, memaksa mengikuti pelatihan. Ya mau nggak mau nih, kalau dia nggak bisa kan dipaksa juga. Tetapi masih lebih bagus yang B, karena nggak ada opsi lain ya yang lebih oke lah gitu. Maka yang B paling bagus, baru kemudian C. Soal 24, sebagai manajer Anda ingin mengembangkan budaya belajar dalam tim Anda. Apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan buku atau materi pelatihan kepada semua anggota tim. B. Menyediakan anggaran untuk pelatihan tanpa membahas kebutuhan tim secara spesifik. C. Menciptakan ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara anggota tim. D. Memberikan target harian yang harus dicapai setiap anggota tim. Oke, jawaban terbaik ada di C, kemudian B ya. C, mendorong berbagi, ruang berbagi, mendorong interaksi aktif dan menciptakan budaya belajar yang kuat. Ini manajer ingin mengembangkan budaya belajar dalam tim Anda. Langkah pertamanya apa? Ciptakan ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara anggota tim. Ya jangan kaku ya. Harus ada forum, harus ada tempat, harus ada ruang di mana mereka bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman ya. Kalau masih kaku, tertutup, ya nggak saling peduli, nggak mau saling berbagi, ya ini sulit ya. Maka dengan memberikan ruang tersebut, ruang tuh nggak harus dalam bentuk ruangan teman-teman. Ruang itu artinya kesempatan juga ya. Bisa menciptakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Misalnya bikin forum-forum sharing gitu ya. Pada saat briefing pagi dibuka kesempatan untuk sharing. Nah, ini boleh nih dilakukan. Baru kemudian B dengan 3 poinnya, menyediakan anggaran untuk pelatihan tanpa membahas kebutuhan tim secara spesifik. Menyediakan anggarannya bagus ya, tanpa membahasnya yang kurang bagus. Nomor 25. Anda mengidentifikasi bahwa salah satu anggota tim memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Namun, mereka kurang percaya diri untuk mengambil peran tersebut. Bagaimana Anda mendukung pengembangan mereka? A. Memberikan pelatihan kepemimpinan dan membimbing mereka secara personal. B. Membiarkan mereka mengatasi masalah sendiri agar menjadi lebih tangguh. C. Menugaskan mereka memimpin proyek kecil untuk membangun kepercayaan diri mereka. D. Mengusulkan mereka untuk menggantikan posisi pemimpin dalam waktu dekat. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang A, kemudian C. A. Pelatihan dan bimbingan langsung adalah pendekatan yang paling efektif untuk pengembangan potensi kepemimpinan. Ya, memberikan pelatihan kepemimpinan dan membimbing mereka secara personal. Ini masalahnya apa? Saya mengidentifikasi salah satu anggota tim punya potensi menjadi pemimpin di masa depan. Tapi dia kurang pede untuk mengambil peran tersebut. Ya, kasih pelatihan kepemimpinan biar dia pede menjadi seorang pemimpin. Bimbing mereka secara personal, ini juga bisa melatih mereka untuk menjadi seorang leader yang bagus, pemimpin yang bagus. Baru kemudian C, menugaskan mereka memimpin proyek. Nah, ini realistis juga, tetapi kalau belum dilatih, menugaskan itu berbahaya. Ya, orang ditugaskan itu kalau bisa sudah punya kompetensi, maka dilatih dulu baru ditugaskan. Gitu ya, teman-teman.
Nomor 25, 26. Ya, sekarang 26. Soal 26 for you. Nih nanti kamu yang jawab, teman-teman yang jawab di kolom chat ya. Di kolom komentar. Tim Anda menunjukkan ketidakstabilan dalam kinerja setelah adanya perubahan besar dalam struktur organisasi. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka beradaptasi? A. Memberikan waktu kepada mereka untuk beradaptasi sendiri. B. Mengadakan sesi diskusi kelompok untuk membahas tantangan dan solusi adaptasi. C. Memberikan tanggung jawab baru kepada anggota tim untuk membiasakan mereka dengan perubahan. D. Membuat aturan baru yang ketat untuk mengatur kerja tim. Yuk teman-teman, jawab di kolom komentar ya. Boleh di pause dulu nanti videonya. Nomor 27 juga buat teman-teman ya. Satu soal terakhir ini buat teman-teman. Seorang anggota tim merasa ragu untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri karena jadwal pelatihan bertabrakan dengan tanggung jawab pribadi mereka. Apa langkah yang Anda ambil? A. Menyediakan alternatif jadwal pelatihan yang lebih fleksibel. B. Menyarankan mereka untuk mengatur ulang jadwal pribadi mereka agar dapat mengikuti pelatihan. C. Menghapus mereka dari daftar pelatihan agar tidak mengganggu pekerjaan tim. D. Mengadakan pelatihan tambahan untuk seluruh tim pada waktu yang lain. Ya, sekali lagi minta tolong teman-teman jawab di kolom komentar ya. Kalau perlu beserta poinnya A, B, C, D, masing-masing poinnya berapa ya. Tapi kalau misalnya hanya sempat kasih jawaban A, B, C, D-nya ya boleh ya. Jawaban terbaiknya boleh dikirim. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Puluhan video telah diupload di channel ini. Dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Setiap harinya. Kamu nggak salah. Setiap harinya. Oke. Thank you untuk para pejuang SN P3K 2024. Salam sukses. Semoga lolos 2024 mendapatkan SK tahun ini. Dadah.